Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi di dalam talk show Hati yang Gembira di hari Sabtu ini. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai tema Youth and Politik. Dan kita juga sudah mengundang seorang narasumber ya. Nah, sebentar saya akan melihat ada satu rekan yang akan bersama-sama dengan kita. Ya, selamat malam Halo, Lui. halo Bro Tono. Iya, Ya, malam. Halo, selamat malam juga semua sobat hati yang gembira dan Bisias Jakarta. Ya, apa yes. kabar nih Bro Tono nih? Baik, baik, baik. Luar biasa Iya, ya. Sis Lui, gimana iya, kabarnya? ya baik juga masih tetap sehat-sehat, bersyukur. Ya, gimana Sehat-sehat ya? kabar teman-teman semua sobat hati yang gembira? Hari ini kita mau bahas apa nih Bro Tono? Tentang youth and politik ya. Yes, anak muda nih ya. Kita Iya, bahas anak muda dengan mm-mm. politik nih ya. Eh, Iya. saya lihat sudah ada ya Bro Michael ya akan masuk bersama-sama dengan kita. Oke, selamat malam Bro Mike. Halo, Halo, selamat malam, halo selamat malam Bro Bro Michael. Hartono. Sama si siapa Ya, aku panggilnya? Sis Luisa. Lui, Sis. Luisa Mm-mm. ya. Oh, oke. Iya, Ya, Malam malam. oke. Wah, malam. terima kasih buat waktunya nih Bro Mike di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat, Iya, masih menyempatkan sama-sama. waktu untuk bersama-sama dengan kita ya. Nah, sebelum mulai mungkin ada baiknya seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Bro Mike ya. Mungkin Bro Ya, Mike bisa sedikit memperkenalkan diri kepada setiap para pendengar pada malam hari ini. ya selamat malam semuanya. Thank you sudah di-invite nih sama Sis Lisa dan Bro Hartono untuk sharing di Hati Ya. yang Gembira. Nama saya Michael Victor Syanipar. Saya sekarang kerja di dunia politik, mungkin singkatnya, jadi saya aktif di partai politik, di PSI. Saya sebagai Ketua DKI Jakarta. Selain Ketua PSI di DKI Jakarta, saya juga baru dapat posisi tambahan sementara Ketua PSI Surabaya juga, pelaksana tugas. Hmm, Jadi bolak-balik Jakarta Wow. Surabaya. Dan juga di level nasional saya juga ditugaskan mengawasi semua anggota DPRD yang ada di PSI satu Indonesia. Di luar dari partai saya juga konsultan politik. Jadi ya banyak kegiatan semuanya berkaitan dengan politik sih. Jadi memang 10 tahun wah, terakhir saya sejak lulus kuliah kerja di dunia politik. luar biasa Bro Mike. Tadi ngomongnya apa Bro Mike? Ketua DPW ya? Ya, kalau di DKI Jakarta Ketua DPW, Dewan Pimpinan Ya. Wilayah. Tapi saya melihat nggak tua nih, masih kemuda ya, bukan ketua ya. Oke. Ya luar biasa ya Bro Mike ya. Itu sedikit tadi sekarang Bro Mike mengurus Jakarta dan juga Surabaya ya. Tapi khususnya di dalam partai politik ini ya. Oke, kalau boleh kita bertanya, kita akan mulai talk show ini. Kita santai aja ya bagi teman-teman yang mendengar juga. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Dan pertama kali kita pengen bertanya nih sama Bro Mike ya. Sejak kapan Bro Michael mulai masuk terjun ke dunia politik? Apakah memang dulu kuliahnya politik atau seperti apa? Dulunya gimana seperti gitu, Bro Mike? Ya, mungkin itu tergantung definisi politik apa ya. Jadi Yes. kalau Hmm. saya baca-baca tentang politik, artinya pikiran saya sudah masuk ke dunia politik udah dari SMA. Kalau bicara soal Hmm. pemikiran ya, maksud saya suka baca Hmm. buku sejarah, suka baca koran dulu. Kalau mau ditarik lebih mundur, bahkan dari SMP saya ikut OSIS. Nah itu nggak tahu Oke. hitungannya politik atau nggak tuh di OSIS SMP. SMA juga ikut OSIS, kuliah juga saya ikut BEM, waktu saya kuliah di Korea Selatan. Nah waktu Hmm. kuliah saya ambil jurusan ilmu politik. Jadi Oh, sebenarnya ketertarikan saya di politik itu udah dari kecil gitu. Saya memang suka bertanya-tanya kenapa masyarakat itu bisa maju atau masyarakat itu bisa runtuh gitu. Dan jawaban hmm. yang saya dapat waktu saya masih SMA itu adalah karena pemimpinnya seringkali. Jadi dari sana Oke. saya berpikir kalau Indonesia mau maju, maka kita perlu pemimpin-pemimpin yang baik. Dan bicara Oke. kepemimpinan adalah kekuasaan. Kekuasaan apa? Politik. Makanya saya jurusan ilmu politik. Kemudian 2012 saya lulus, balik ke Indonesia. Singkat cerita, saya pas balik ke Indonesia di Jakarta pas lagi ada pemilihan gubernur DKI Jakarta. Saya ikut kampanye Jokowi Ahok jadi relawan. Kemudian setelah mereka terpilih, saya ditarik kerja di balai kota. Jadi saya 5 tahun sebagai stafnya dari Pak Ahok waktu itu. Wow, 5 tahun ya staf dari Ya, Pak Ahok ya. ya, Oke. Tadi sedikit bertanya, kuliah politik di Korea Selatan ya, Bro Mike? ya betul di Korea Selatan. Oh, wow. Sampai ke Korea ya, Bro Mike ya, kuliahnya ya?
Iya. Bisa bahasa Korea berarti? Dikit-dikit. Tapi dulu kuliahnya pakai bahasa Inggris. Oh, Jadi kuliahnya kayak pakai ada bahasa Inggris ya? program internasionalnya di sana. Oke, nice, Iya. nice. Oke. Gimana sih, Lui? Ya, berarti Bro Mike ini memang sudah dari kecil ya, sudah punya passion di dunia politik gitu ya. Apakah ada pengaruh-pengaruh dari orang tua kah atau memang dari dalamnya memang sudah pengen dunia politik ini, Bro Ya, Mike? aku rasa sih banyak ya pengaruh dari orang tua. Oh, tapi saya sebelum Hmm. lanjut, saya di sini teman saya lagi nonton Thomas Cup nih. Suaranya masuk gak ya? Enggak ya, aman Oh, ya? enggak Enggak kok. sih. Aman, Enggak ada aman, Masuk, suara aman, masuk. bising. Bro. Kita Oh, oke. terdengar. Nah, Iya, iya. iya. Oke. Ya, jadi saya pengaruh orang tua sih pastinya ada. Ayah saya dulu zaman-zaman reformasi, saya masih SD. Bahkan belum SD. Saya kelahiran 91, berarti 97, 98 ya baru masuk kelas 1. Saya ingat ayah saya tuh dulu suka aktif gitu. Kayaknya nggak sampai ikut demo, tapi suka keluar rumah tuh ngurusin politik pada saat itu. Jadi pergerakan juga gitu kan. Ayah saya seperti itu, tapi nggak pernah menjadi pengurus, maksudnya berpartai gitu ya, berpartai secara aktif menjadi pekerjaan atau menjadi politisi nggak pernah. Mama saya sih kerja biasa juga, tapi mama saya tuh rajin rajin sekali ibadah. Jadi saya rasa Hmm. dua pengaruh itu turun ke saya juga. Pertama, kesadaran saya soal masyarakat itu dari ayah saya, karena saya ngeliat papa saya tuh dulu peduli sekali soal reformasi, walaupun saya masih sangat kecil, masih SD kelas 1, SD kelas 2 gitu, tapi pembicaraan itu sampai di meja makan. Dan dari mama saya, ya saya diajarkan bahwa hidup itu harus untuk Tuhan, kira-kira begitu ya. Bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri, bukan juga milik sendiri. Jadi kesadaran bermasyarakat dan juga kesadaran kita akan Tuhan itu yang saya tumbuh dengan itu. Dan itu mendorong saya masuk ke dalam politik. Oke. Wow, nice banget ya. Nah, artinya kalau ya tadi saya melihat ada Bro Mike cerita mengenai papa dan mama yang mengajarkan satu politik, satu mengenai agama lah istilahnya ya. Nah, saya pengen tanya ke Bro Mike, apakah Bro Mike setuju dengan kalimat seperti ini ya? Politik selalu berbicara tentang kemenangan, sementara agama selalu berbicara tentang kebenaran. Nah, artinya kalau misalnya contoh ya Bro Mike ya, sebuah partai berbicara tentang politik artinya setiap partai pengen menang, kemudian ada yang membawa misalnya nilai-nilai keagamaan seperti itu ya di dalam sebuah partai. Jadi apakah Bro Mike setuju dengan kalimat ini bahwa politik selalu berbicara kemenangan dan agama selalu berbicara kebenaran? Oke, menurut saya ada benarnya ya. Maksudnya kalau agama Hmm. itu harus soal kebenaran gitu. Iya. Tapi menurut saya itu agama bukan soal orang-orang benar. Tergantung agama kita masing-masing. Saya nggak tahu di sini yang menonton agamanya apa. Tapi kalau di dalam Iya. saya agama Kristen, Kristen itu bukan agama orang benar, agama orang berdosa gitu. Iya. Jadi kalau kita bicara soal agama, agama soal orang benar yang ya ada satu kebenarannya iya, tapi sebenarnya orang-orang berdosa juga. Hmm. Jadi justru kalau kita, misalkan saya ini berpolitik, saya tidak mendorong pemahaman saya soal agama saya ke dalam ranah politik. Maksudnya itu menjadi kayak, oke, partai ini harus bicara soal ya, Injil Kristen gitu, misalkan enggak. Iya. Saya nggak seperti itu. Tapi bahwa doktrin agama saya mempengaruhi saya berpikir dan saya bertindak itu pasti. Dan saya rasa itu berlaku di semua orang yang mengaku dirinya beragama. Bukan cuma saya Oke. doang, bukan cuma di dalam agama Kristen doang, di semua agama pasti gitu. Tapi yang kita perlu jaga, saya rasa saya termasuk orang yang percaya harus ada istilahnya kalau bahasa Inggris kan separation of church and state. Jadi jangan Oke. sampai juga kita jadi partai yang jualan agama. Itu salah juga, kita mengkerdilkan agama itu sendiri. Kita mengkerdilkan Tuhan seolah-olah hanya urusan kekuasaan. Apalagi kalau tadi bicara kekuasaan itu kemenangan, kemudian menggunakan kebenaran agama untuk mencapai kemenangan, itu sangat beresiko. Justru kebenaran itu akan jadi apa istilahnya luntur, karena kebenaran jauh lebih besar daripada kekuasaan. Oke, wow, luar biasa nih pemikiran dari Bro Mike ya. Kalau banyak yang melihat ya, Bro Mike, bahwa politik itu selalu diidentik dengan orang tua aja. Nah, bagaimana sih pandangan Bro Michael terhadap kalimat ini? Apakah memang politik identik dengan orang tua saja, atau apakah anak muda yang mungkin dikatakan oleh orang tua bahwa belum punya pengalaman lah, nggak usah lah terjun ke dunia politik. Gimana pandangan Bro Mike? Ya, kalau menurut saya sih pengalaman itu penting ya, sangat berharga. Maksudnya kita nggak memungkiri bahwa orang yang lebih punya banyak pengalaman itu lebih bijak gitu. Ya. Dan kita perlu senior-senior, orang-orang tua. Bahkan di PSI yang katanya partai anak muda pun, ya saya juga punya banyak mentor yang jauh lebih tua daripada saya. Dan mereka juga ada di dalam dunia politik gitu. Jadi menurut saya politik itu
mungkin bukan identik dengan orang tua atau orang muda ya, bisa dua-duanya, tapi bahwa perlu ada keduanya itu penting. Karena kita bicara kekuasaan itu untuk apa sih? Politik itu kan kekuasaan ya. Tapi seharusnya kita berpikir bukan untuk berkuasa, tapi berpikir bagaimana menggunakan kekuasaan. Ini yang banyak politisi nggak pikirin, banyak orang nggak pikirin. Banyak orang maunya berkuasa, menang. Tadi kan istilahnya ya, politik itu kekuasaan menang gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita punya kekuasaan, kita gunakan. Nah, kekuasaan yang digunakan dengan baik adalah kekuasaan yang memikirkan nasib suatu bangsa. Nasib suatu bangsa maksudnya apa? Berarti bangsa ini masa depannya bagaimana? Dan kalau kita bicara masa depan bangsa, berarti ada generasi-generasi berikutnya. Nah, ini relevansi kenapa tadi ada tua dan muda. Karena baik itu politisi tua ataupun politisi muda, mereka sadar bahwa ada orang yang hidup di generasi sekarang, tapi pada saat yang bersamaan, kita ngurus generasi sekarang juga dengan mempersiapkan generasi berikutnya. Jadi di dalam politik pun ada regenerasi. Itu kenapa kita perlu politisi yang tua, senior iya, tapi juga perlu politisi yang muda untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Oke, menarik sekali ya, regenerasi kepemimpinan. Nah, Bro Mike, kami lihat ya kalau misalkan kan banyak anak muda yang merasa oh politik itu ya identiknya dengan orang tua. Dan saya pernah lihat nih di satu video yang tersebar di satu sosial media, ada orang yang buat kayak satu video kuis kecil, buat pertanyaan singkat dan lalu anak-anak itu harus menjawab. Anak-anak kecil harus jawab. Nah, terus beberapa pertanyaan itu tuh ada yang seputar tentang pengetahuan umum gitu. Misalkan seperti, oh siapa nama menteri bidang A atau siapa nama menteri bidang B. Dan yang kita tahu ternyata anak-anak itu tuh banyak yang nggak tahu dan dia menjawabnya dengan kebingungan. Yang saya lihat nih kan banyak ya anak-anak muda yang kurang aware dan sadar politik, masih kurang kesadaran politiknya. Banyak yang merasa kayaknya politik itu kan jauh dari kehidupan atau bahkan cenderung jadi anak-anak itu jadi kurang peduli. Nah, kalau menurut Bro Mike sendiri, kenapa sih sadar politik itu penting bagi anak muda atau setidaknya peduli dengan politik itu baik dalam negeri atau maupun luar negeri itu penting buat anak-anak muda ini? Oke, pertama menurut saya yang punya kesadaran rendah soal politik itu bukan cuma generasi muda, generasi tua juga begitu. Mungkin kalau saya tanya di sini ada yang usia mungkin 30-40 tahun, kalau saya tanya nama Menteri ESDM siapa, mungkin banyak yang nggak tahu. Menteri ESDM siapa? Jujur saya juga nggak tahu sih. Karena memang nggak gitu kedengeran gitu ya. Jadi dari menteri-menteri yang ada sekarang pun juga mungkin banyak yang tahu. Nama Gubernur Maluku Utara siapa, ada yang tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Kalau Gubernur Sumatera Selatan saya tahu, Sulawesi Selatan saya tahu, Jawa saya tahu semua. Tapi bahkan banyak provinsi yang nggak tahu. Maksud saya, jangankan orang di luar politik, di dalam politik pun nggak hafal semua nama. Kemudian bukan cuma generasi muda, generasi tua pun juga nggak sepenuhnya paham politik secara keseluruhan gitu ya. Dan saya rasa nggak salah juga. Maksudnya kita peduli terhadap politik bukan berarti kita harus mengetahui semua seluk-beluknya. Tapi yang paling penting adalah pada saat kita menuju suatu pemilihan, karena ini kenapa penting sekali menurut saya pemilihan umum itu sakral. Itu suatu kegiatan demokrasi di mana kita menggunakan hak suara kita sekali 5 tahun. Kasarnya nih, Anda mau tidak peduli politik 5 tahun nggak apa-apa. Tapi di tahun pemilu Anda harus peduli politik. Karena Anda memilih pemimpin yang Anda berikan kepercayaan berkuasa 5 tahun. Jangan sampai salah pilih, kira-kira gitu kan bahasanya. Karena kalau salah pilih Anda tanggung 5 tahun ke depan. Jadi saya rasa kita juga jangan memaksa anak muda itu jadi seolah-olah mereka tuh kalau nggak baca koran tiap hari, nggak tahu sekarang lagi ada kasus apa. Misalkan tadi pagi KPK ada OTT, siapa yang ditangkap, bupati di mana itu, apakah anak muda harus benar-benar tahu? Saya rasa nggak perlu segitunya kita mendorong dan berekspektasi mereka mengetahui pemahaman politik yang sangat dalam. Tapi harus ada kesadaran bahwa mereka punya hak suara, bahwa mereka punya kekuasaan. Dan di dalam negara demokratis, kekuasaan pemerintah itu datang dari rakyat, termasuk dari mereka juga. Dan anak muda, apalagi yang belum pernah ikut pemilu, harus sadar bahwa pada saat pemilu nanti mereka harus gunakan hak pilih. Minimal itu dulu yang kita harus harapkan dari generasi muda. Oke. Wah, luar biasa ya. Artinya ya Bro Mike, sebenarnya kalau menurut Bro Mike ya, kalau kita berbicara tentang kontribusi nyata ya, yang anak muda bisa lakukan bagi politik di Indonesia, itu kira-kira seperti apa Bro? Selain memang kita tahu bahwa pemilu 5 tahun sekali ketika kita menggunakan hak suara kita juga memberikan pilihan yang terbaik ya, yang kita bisa lihat untuk memimpin 5 tahun ke depan. Istilahnya ini tiket pesawat ini udah one way doang nih ya, 5 tahun ini, untuk 5 tahun ini. Nah, tetapi kira-kira bagi sebagian besar anak muda, apa sih kontribusi nyata Bro yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda saat ini
untuk politik di Indonesia? Kontribusi nyata. Saya sih nggak Iya. terlalu berpikir muluk-muluk ya. Maksudnya saya mendorong tentunya pastinya supaya anak muda banyak yang terjun ke dunia politik, berorganisasi, dan nggak harus di partai politik, ormas, di gereja pun, di tempat ibadah pun, rumah ibadah pun, itu bagi saya bagian dari civil participation gitu ya, partisipasi publik. Jadi kalau politik itu bukan cuma partai politik, tapi keikutsertaan para pemuda di dalam organisasi, gerakan, kegiatan sosial mungkin, di mana mereka itu sadar bahwa mereka itu bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Itu sudah kesadaran politik yang penting. Bahwa saya hidup bukan cuma sekedar saya kerja cari uang, tapi kalau saya ngelihat orang miskin di pinggir jalan, apalagi kalau teman-teman tinggal di Jakarta sekarang, kalau saya lihat pinggir jalan raya itu banyak sekali manusia gerobak. Apalagi kalau malam-malam di sini nih, saya kebetulan tinggalnya dekat Rasuna saya itu banyak sekali tuh manusia gerobak. Ada nggak kepedulian dari kita? Ada nggak kita melakukan sesuatu? Dan kalau kita ada, apakah itu melalui organisasi kemahasiswaan, atau organisasi sosial, atau organisasi agama, silakan. Itu bagian dari berpartisipasi publik. Jadi politik jangan hanya dianggap sebagai saya berpartai politik, saya menjadi seorang caleg. Kalau mau seperti itu, bagus. Saya dukung. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh kontak saya. Gimana caranya menjadi seorang politisi? Karena saya ketua partai, jadi saya paham. Tapi yang kita harapkan dari pemuda, nggak perlu yang semuluk itu. Jujur saja mungkin nggak banyak pemuda yang dipanggil untuk menjadi pemimpin politik. Semua orang tapi bisa jadi pemimpin ya, tapi menjadi pemimpin politik, berapa banyak sih anggota DPR? Nggak semua orang akan terpanggil jadi presiden. Bercita-cita jadi presiden boleh, bagus. Bercita-cita jadi menteri boleh, bagus. Tapi nggak semua orang. Tapi bukan berarti karena kita nggak akan pernah jadi presiden atau nggak akan pernah jadi menteri atau gubernur, bukan berarti kita nggak ada peran juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan pemuda, ya tadi itu. Ada nggak kita peduli terhadap orang miskin di sekitar kita? Orang yang putus sekolah di sekitar kita? Sistem kesehatan kita? Itu kesadaran politik yang kita butuhkan. Oke. Wah, kali ini saya benar-benar terbuka nih. Tadinya saya pikir, ya maksudnya kalau berpolitik ya harus masuk ke partai politik gitu. Ternyata dengan kita masuk ke organisasi-organisasi, misalkan organisasi sosial pun, atau misalkan ke tempat ibadah, itu pun juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk berkontribusi melakukan perubahan-perubahan dan bisa juga menjadikan Indonesia yang bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, kalau Bro Mike tahu nggak kalau ada nggak sih komunitas yang buat bagi anak-anak muda gitu? Komunitas apa sih yang maksudnya seperti kayak atau politik gitu yang tanpa perlu masuk ke partai tertentu itu? Apa ada satu komunitasnya kah yang khusus untuk anak muda? Oke, saya ada dua jawaban. Pertama, ada komunitas pemuda, organisasi pemuda. Seperti misalkan saya sekarang juga, mungkin tadi saya nggak cerita di awal, saya dipercaya untuk memimpin satu organisasi pemuda namanya Indonesian Youth Diplomacy, IYD. Itu ada juga Instagramnya. Visi dari kita adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin bangsa berikutnya. Setiap tahun kita menyeleksi delegasi yang datang, yang akan diutus Indonesia ke Youth 20. Itu seperti forum G20, Government 20, tapi untuk anak muda. Dan tahun depan Indonesia tuan rumah G20 dan juga tuan rumah Youth 20. Jadi organisasi ini kita punya misi untuk mencari pemimpin-pemimpin muda dan juga mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda juga, bahkan menjadi utusan mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Ada organisasi pemuda seperti itu satu contoh. Nah, contoh yang kedua, menurut saya organisasi sederhana seperti Karang Taruna, maksudnya bukan bilang mereka organisasi sederhana, tapi penting ya, Pramuka, Karang Taruna, organisasi gereja, itu juga bagus, sangat bagus malah. Karena organisasi-organisasi ini bahkan mereka tidak mungkin tidak perlu memikirkan konstruksi pemerintahan yang begitu luas. Sesederhana kalau ada masalah di masyarakat, datang bantu. Itu menurut saya contoh yang bagus tuh. Jiwa sosialnya justru lahir, kebanyakan orang saya rasa jiwa sosial tidak lahir dari partai politik. Jiwa sosial itu lahir dari apakah mereka misalkan organisasi sosial mereka, organisasi gereja mereka, agama mereka, itu ormas mereka, berpartisipasi untuk mempedulikan sesama. Tapi kalau mereka punya kesadaran yang kemudian akan lebih luas, mereka sadar bahwa saya mungkin dari kegiatan ibadah saya nolong orang, saya cuma bisa bantu sedikit orang. Saya mungkin di Karang Taruna cuma bisa bantu RT RW saya sendiri aja, pemuda atau masyarakat di RW saya sendiri aja. Tapi kalau saya melihat sekeliling bahwa Jakarta begitu luas, Indonesia begitu luas, nggak cukup saya sekedar aktif di organisasi pemuda, organisasi sosial saya. Kalau saya mau punya pengaruh yang lebih besar untuk mengubah nasib orang lebih banyak, apa caranya? Itu baru politik.
politik yang sesungguhnya tadi tuh, yang sampai ke level pemerintahan. Karena yang bisa mengubah nasib bangsa adalah pemerintahnya. Oke, wah luar biasa ya. Nah, berarti kalau kita pengen tanya sama Bro Mike yang sudah tadi ada cerita, ada sempat 5 tahun di Balai Kota ya, mendampingi Pak Ahok. Sebenarnya di dalam politik ini, Bro Mike suka dukanya seperti apa sih? Maksudnya yang Bro Mike sudah pernah lewatin ya sampai saat ini, dan apa yang bisa membuat Bro Mike tetap bertahan gitu ya? Karena kadang orang ketika pengen masuk politik, misalnya keluarganya bilang seperti ini ya Bro ya, ah janganlah, politik itu identik dengan yang jahat, yang kotor seperti itu, nggak usah masuk politik, bahaya seperti itu ya. Banyak keluarga yang nggak menyarankan kepada anak-anak muda yang pengen masuk. Biasanya orang tua mengatakan janganlah seperti itu. Nah, tapi melalui Bro Mike, contoh nyata ini ya, Bro Mike juga udah mengalami sendiri. Apa sih suka dukanya, dan apa tantangan, dan apa yang membuat Bro Mike masih bertahan sampai sekarang? Kalau kesukaan terbesar ya nolong orang. Kalau kita tidak punya sukacita dari nolong orang, mungkin politik itu bukan pekerjaan yang pas. Saya kalau ngeliat politik, mungkin ada beberapa jenis orang di politik ya, yang akan punya keinginan di politik, punya ambisi di politik, itu ada beberapa jenis orang. Jenis yang pertama adalah orang yang ingin dicatat dalam sejarah. Ada tipe-tipe orang begitu. Dia ingin berkuasa, dia ingin jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi menteri, karena dia ingin namanya dikenal sejarah. Saya ingin membuat perubahan supaya saya relevan. Bukan cuma di hidup ini, tapi bahkan saya udah mati, saya masih diingat. Itu ada tipe seperti itu. Ada juga tipe orang yang di politik dan memang dia punya drive yang tinggi adalah karena mau kekuasaan. Dia nggak peduli nama dia baik atau nggak di sejarah, tapi yang penting saya berkuasa. Orang cari saya, orang tunduk sama saya. Orang menganggap saya orang penting. Ada yang seperti itu. Ada juga tipe yang saya berkuasa supaya saya dapat duit. Ada juga memperkaya diri dengan kekuasaan. Itu juga ada. Tapi ada orang yang masuk politik dan memang drive-nya tinggi karena mau nolong orang. Yang saya tadi sempat jawab juga, bahwa kalau kita punya keinginan untuk nolong orang, dan kita nggak tahan melihat orang menderita, pasti kita kepikiran masuk politik. Karena kalau kita mau nolong orang dengan kekuatan sendiri, kita bos pun, kita konglomerat pun, ini juga Ahok suka pakai ilustrasi ini, kita konglomerat pun punya ratusan triliun harta kita. Kalau mau nolong orang 1 triliun, kerasa juga. Setahun 1 triliun, tapi penduduk Indonesia ada 200-300 juta. 100 triliun juga nggak cukup. APBN Indonesia udah 3.000 triliun. Sekitar segitu bentar lagi. Nggak ada apa-apanya 100 triliun harta seorang konglomerat sebenarnya. Yang habis sekejap. Jadi seorang baik ini akan berpikir, kalau saya menolong orang lebih banyak, saya harus punya kekuasaan. Karena dari kekuasaan itu saya bisa mengadministrasikan kebaikan. Nolong orang. Nah, itu drive yang sangat penting. Sukacitanya di dalam politik buat saya adalah bisa nolong orang. Duka citanya apa? Duka citanya adalah pada saat saya sadar bahwa saya nggak bisa nolong orang. Ini mungkin agak sedikit paradoks ya. Karena pada akhirnya ini kenapa agama penting ya. Buat saya rasa politisi perlu ada dasar spiritual yang cukup kuat juga. Karena kenyataannya, seberkuasa apapun kita, nggak bisa nolong orang juga. Kita manusia. Manusia mau nolong manusia bisa apa sih? Sejauh mana bisa melakukan itu? Ada beberapa pengalaman yang saya punya waktu saya kerja di Balai Kota khususnya. Ada orang sakit, ada bayi sakit. Kontak saya, karena tahu saya stafnya Ahok. Mungkin kontak Ahok kasih nomor saya, atau gimana gitu, tapi kontak saya mau nolong, saya udah bawa ke rumah sakit. Saya udah minta dinas sosial juga jemput. Meninggal juga tuh. Dan pada saat itu kejadian, saya ngerasa percuma punya kekuasaan. Nggak bisa nolong orang. Orang sakit ya memang kalau udah takdirnya udah meninggal, ya kita mau punya kekuasaan paling besar di seluruh dunia pun nggak bisa nolong dia. Memang sudah ajalnya menjemput. Jadi duka citanya adalah pada saat kita merasa kita ini ternyata bukan siapa-siapa juga. Orang mungkin anggap kita berkuasa, tapi ternyata kekuasaan itu hampa. Jadi ada duka cita dari kegagalan kita untuk bisa nolong orang juga ada gitu, duka citanya. Oke, artinya ada sukacita, ada duka citanya pun ketika nggak bisa menolong orang ya. Nah, untuk Bro Mike, tadi pertanyaan satu lagi saya, apa yang membuat Bro Mike sampai sekarang masih bertahan di dunia politik? Ya, jujur saya beberapa tahun pertama di politik, saya lulus 2012, usia saya 20 tahun waktu saya masuk politik. Setiap tahun pasti ada masa-masa di mana saya jadi ragu-ragu, apa saya mau lanjut atau enggak. Apalagi puncaknya ya 2017, waktu Ahok kalah pilkada di penjara, demo berjilid-jilid. Ya saya jujur aja, saya orang pendukung fanatiknya Ahok juga pada saat itu. Saya merasa dunia ini gak adil. Saya merasa pada saat itu Indonesia gak punya harapan. Mau jadi apa bangsa ini?
orang bener aja malah di penjara, kira-kira begitu. Iya. Udah hilang harapan lah. Tapi nggak nyampe 1 bulan saya memutuskan untuk lanjut lagi di politik. Karena waktu itu saya berpikir kalau bukan saya juga ngurusin politik dan teman-teman saya yang lain juga, siapa yang mau ngurusin? Nggak ada juga yang mau ngurusin. Kalau semua orang hilang harapan, terus harapan ada di mana? Saya punya keyakinan bahwa harapan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Ibarat nyala api. Api itu padam kalau nggak ada yang jagain api itu menyala. Dan mungkin orang-orang seperti saya dan banyak mungkin yang pasti saya nggak sendiri, tapi ada banyak yang lainnya, kita harus menjaga api itu nyala. Dan kita kenapa tetap semangat? Kenapa kita nggak berhenti dari politik? Karena kita mau melihat api terang nyala api ini terus ada. Itu alasan kenapa kita mau ada di politik, supaya terang ini jangan sampai mati. Moga-moga sudah ada penerus pengganti saya dan teman-teman saya yang nanti bisa melanjutkan menjaga nyala harapan itu ada. Karena masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta butuh harapan. Harus ada orang-orang yang bisa bilang ada harapan. Bangsa ini bisa lebih baik. Korupsi bisa kita berantas. Intoleransi bisa kita berantas. Bisa ada keadilan sosial. Itu harapan. Harus dijaga. Oh, luar biasa ya. Ya, saya juga melihat seperti itu ya Bro Mike, ketika juga ada sosok presiden kita saat ini ya, yang begitu luar biasa, dengan kekuasaan yang dia punya, dia fokusnya hanya bekerja, bekerja, dan bekerja untuk rakyat ya. Dia turun kemana-mana seperti itu dan peduli dengan rakyat. Saya melihat bahwa ya memang politik itu susah, tetapi saya membuat satu singkatan dari susah ini ya. Susah itu selalu untung sebab ada harapan ya. Jadi ada harapan yang harus kita anak-anak muda jaga bersama-sama ya. Ketika ada orang baik dan juga orang benar yang terjun di dalam dunia politik, maka politik Indonesia pun akan kembali bangkit ya Bro Mike ya. Bagaimana kalau gitu, sebelum closing statement dari Bro Mike ya, bagaimana pandangan Bro Mike mengenai politik di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan ini Bro Mike? Oke. Yang pasti sekarang kan semua orang udah bicara soal 2024. Iya. Semuanya lah, semua orang mulai dari lingkaran istana sampai ke elit-elit di daerah, pengusaha-pengusaha mulai dari konglomerat sampai ke pengusaha kecil, itu pembicaranya sudah bicara soal 2024. Baliho udah di mana-mana 2024 orang mau nyapres. Udah banyak gitu. Jadi ya ini menarik politik, padahal periode kedua Pak Jokowi baru 2 tahun. Masih ada 3 tahun lagi. Cuma orang sudah mulai bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Jokowi. Padahal masih punya 3 tahun. Memang itu menariknya politik, kayak cepat sekali gitu. Pemimpin datang dan pergi. Jokowi sudah 7 tahun, sudah mau 3 tahun, ya ada kemungkinan 3 periode, tapi kayaknya enggak sih. Jadi ya tinggal 3 tahun, kemudian siapa penerusnya. Nah, menurut saya itu akan menjadi topik yang paling hangat di dalam orang-orang bicara soal Indonesia. Siapa pemimpin Indonesia berikutnya? Siap, kita mau cari sosok seperti apa yang menggantikan Pak Jokowi. Saya juga termasuk orang yang sangat mendukung Pak Jokowi. Memang saya rasa akan susah cari orang yang seperti beliau lagi, yang bisa menggantikan, meneruskan beliau. Dan ini tantangan buat kita semua, bukan cuma buat saya atau partai politik. Tapi kita juga harus sudah mulai mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya dari sekarang. Karena menciptakan pemimpin, memunculkan pemimpin itu perlu waktu. Kalau kita nggak mencoba memberi kesempatan ke banyak orang, mulai dari level rendah, mungkin level di bawah ya, mungkin dari level kota kabupaten, naik ke provinsi, baru nanti jadi tokoh nasional. Kalau kita nggak menyiapkan dari sekarang, 5-10 tahun dari sekarang, ya kita kesulitan cari orang. Susah menjawab siapa. Jadi orang-orang seperti apa yang kita harapkan jadi anggota DPR, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur. Kalau kita nggak mulai mencari dari sekarang, tentu PR itu ada lebih banyak di partai politik. Karena fungsi partai politik di dalam satu negara, berdasarkan undang-undang kita, adalah apa? Mempersiapkan generasi pemimpin. Jadi yang kita perlu antisipasi ke depan, masalah intoleransi, ada nggak? Ya masih ada dan bisa muncul lagi nggak? Menurut saya zaman Jokowi sudah banyak diselesaikan. Bisa saja muncul lagi, nggak pernah akan musnah itu. Korupsi masih banyak pastinya. Ketidakadilan masih banyak pastinya. Penindasan masih ada di mana-mana. Jadi PR masih banyak di bangsa ini pastinya. Tapi yang saya rasa paling perlu diantisipasi adalah menyiapkan pemimpin berikutnya yang akan siap menjawab tantangan zaman di tahun 2024 nanti dan ke depan. Dan orang-orang seperti itu tidak muncul tiba-tiba. Kalau kita cuma berharap tiba-tiba nanti 2024 muncul orang-orang itu dan kebetulan mereka bisa kepilih, ya jangan heran kalau Indonesia begini-begini aja progres kemajuan demokrasi kita.
Kita harus cari, kita harus dukung orang-orang itu, kasih mereka kesempatan. Oke. Ya, nah Bro Mike, ada nggak untuk closing statement, untuk pesan-pesan untuk anak muda Indonesia, bisa Bro Mike sampaikan untuk anak-anak muda Indonesia, supaya lebih semangat lagi? Ya, kalau bicara soal pemuda dan politik, kenapa pemuda juga penting untuk peduli politik? Karena kalian masa depannya masih panjang. Saya umur 30 tahun. Moga-moga Tuhan beri umur panjang, 70-80 tahun. Berarti saya masih hidup 50 tahun lagi, gitu, minimal. Moga-moga ya. Teman-teman juga di sini kalau banyak pemuda yang nonton atau mengikuti, ya kalian mungkin umur 20, mungkin ada yang belasan. Kita di PSI Jakarta, kita buka program magang. Yang magang sekarang ini kelahiran 2000-an. Jadi ada yang lahir tahun 2000, 2001, ini kayak udah bener-bener satu dekade bedanya sama saya gitu. Saya 91, mereka udah 2000-an gitu ya. Anak-anak magang sekarang, mahasiswa sekarang tuh kelahiran 2000-an. Saya juga baru sadar gitu kan. Berarti apa, dunia itu masih sangat panjang. Hidup mereka masih jauh lebih panjang dibanding kita yang sudah lebih tua gitu. Dan kalau mereka tidak mendesain dunia seperti apa yang mereka mau hidupi, yang akan menanggung konsekuensinya adalah mereka. Contoh misalkan perubahan iklim. Polusi di Jakarta. Jakarta tenggelam mungkin ya. Saya agak sedikit ambil contoh Jakarta. Jakarta tenggelam. Polusi Jakarta. Krisis air bersih di Jakarta. Kalau kita nggak mencoba menyelesaikan dari sekarang, yang paling sengsara siapa? Bukan kita-kita yang tua. Karena yang tua paling umur 20-30 tahun lagi. Habis itu udah nggak merasakan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan buruk dan juga dari perubahan iklim. Yang akan merasakan dampak dari kebijakan buruk sekarang adalah orang yang nanti mungkin usianya ya sekarang 20 tahun, ya nanti 30-40 tahun, dia akan hidup di bawah konsekuensi dari kebijakan yang buruk. Jadi untuk teman-teman pemuda, ya ukirlah masa depan kalian dari sekarang. Tentukanlah masa depan kalian dari sekarang dengan cara apa? Menentukan apa yang kalian mau dilakukan oleh pemerintah, oleh para pemimpin bangsa ini, oleh para pemimpin republik ini, dan kalau perlu kalian sendiri mempersiapkan diri menjadi pemimpin dari bangsa ini. Supaya kalian juga menentukan nasib dan masa depan kalian sendiri juga. Wow, luar biasa banget ya. Ini yang Bro Mike katakan hari ini. Kalau martabak ini udah martabak spesial ya, daging semuanya. Semua yang disampaikan benar-benar sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke Bro Mike, terima kasih banyak nih udah siapin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol di sini, dan kita juga banyak belajar, banyak insight-insight yang baru, dan ya boleh melanjutkan lagi untuk mendukung Indonesia di Thomas Cup ya Bro Mike ya. Seperti itu. Oke, dari Sisley ada pernyataan atau pertanyaan? Iya, terima kasih banget Bro Mike sudah hari ini memberikan kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol dengan Sobat yang Gembira dan BCS Jakarta. Semoga di kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan juga kami berharap Bro Mike di dunia politik bisa terus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Thank you, sama-sama. Oke, terima kasih Bro Mike untuk waktunya. Thank you Bro. Terima kasih. Selamat malam. Ya, Sampai jumpa lagi. Iya.